Jalan dulu, kasih jalan dulu. Pertemuan tadi dengan Bapak Kasih jalan. Bicaranya apa aja? Teman lama. Jangan gubernur kan. Kalau terkait beberapa oknum yang mempermasalahkan terkait ijazah Pak Jokowi itu, ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah, ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Meras tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Udah itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden tuh apa ini? Orang-orang tuh ijazah palsu apa? Ya? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Terus sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Tapi kemarin besok mau ke sini banyak itu seperti apa nanti? Besok kan mau beruntuk ke sini mereka. Nah, negara ini negara hukum. Permisi ya. Siap. Kondisikan mobilnya. Alat, terima kasih ya. Siap, izin, komando. Ayo. Jalan mobil. Abang makasih. Yuk. Di luar aja kan, tapi kami sudah pakai kacamata, masa jadi tuanya tidak pakai kacamatanya itu aja. Tidak pakai kacamata ya bablas. Kan ya. Gitu. Akan menjelaskan kenapa saya harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Nah, otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah
Ya SMA 6 Surakarta, KPU Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Nah, ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah sekolah menengah persiapan pembangunan, tidak mungkin SMA 6 karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres, ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus ya? Oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya mendaftarkan di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, secara teknis pasal-pasal berapa silakan ini sampaikan. Ya, terima kasih. Ini namanya, saya kenalkan dulu, ini namanya Andika, ya, lengkapnya Andika Dian Prasetyo, alumni UII. Terus ini Ridho, alumni UMS. Terus ini Mustafa, alumni Sumsa. Ini UMS. Ini alumni Universitas Negeri Surakarta. Ini alumni Universitas Negeri Surakarta. Ini UMS. Ini lulusan UMS. Ya. Begitu, silakan. Pak Taufik, ini berarti atas nama tim tipu UGM itu ya? Tipu UGM. Kenapa harus pakai tipu? Karena UGM itu sangat disayang. Ini pertanyaan bagus. Saya masih ingat mereka pernah memecat namanya Ipong S. Azhar, dosen visipol, hanya karena disertasinya menjiplak sepertiga itu karya mahasiswanya, namanya Jenggawah Siriaria, dijadikan disertasi, dia dipecat. Kemudian Profesor Dr. Anggito Abimanyu, ya, itu pernah disuruh menyerahkan gelar profesornya hanya gara-gara nulis opini di Kompas, ternyata itu karya sekretarisnya. Bayangkan betapa mulianya UGM. Saya pantas mengatakan mulia karena saya pernah daftar UGM keterima. Saya lebih pintar dari Pak Jokowi. Tahun 85 saya keterima UGM jurusan studi ekonomi pembangunan dan UNS. Passion saya hukum, makanya saya ngambil di Fakultas Hukum. Jadi itu ya pertanyaannya. Sebelum mengajukan gugatan ini, apakah tim sudah melakukan klarifikasi juga dari ke pihak kampus juga? Biar yang jawab ini, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufik. Kaitannya dengan klarifikasi, kita sebenarnya sudah mencermati hal ini kan sebenarnya sudah lama ya. Kebetulan saya sendiri adalah, kami ada sebagian dari pengacara tipu UGM ini
ini juga pernah mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri dalam perkara pidana. Di situ adalah muatannya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dituduh untuk menyebarkan kabar bohong, yang mana mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi kan begitu. Nah, dalam persidangan itu seperti teman-teman media ketahui, kita tidak pernah melihat adanya ijazah Jokowi asli itu diperlihatkan, tidak pernah. Menyambung dengan pernyataan yang tadi diutarakan Pak Taufik kaitannya dengan kuasa hukum Pak Jokowi atau nantinya yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya. Kemarin kan ada beberapa lawyer yang konferensi pers, jadi mereka bilang bahwa sudah 2 kali menang, mau apa lagi, mau membuktikan apa lagi, kan pertanyaannya seperti itu. Tadi sudah disinggung Pak Taufik bahwa kalau menang ditunjukkan di mana, dan jadi ini juga sekaligus untuk pendidikan untuk masyarakat umum. Jadi pengadilan ini bukan tempat untuk berlomba, bukan tempat untuk menang kalah. Tapi di sini tempat mencari benar salah. Kita mencari keadilan di tempat ini. Di lokasi ini kemuliaan dari pengadilan. Jadi tidak ada yang namanya menang kalah. Kalau teman-teman media mungkin saya refresh kembali. Pertama kali gugatan itu diajukan oleh Bambang Tri, yang kemudian dicabut karena Bambang Tri dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan. Terus yang kedua adalah setelah Bambang Tri itu ditahan oleh rekan kita Bang Ahmad, Bang Egy dan lain sebagainya melakukan gugatan di Jakarta, itu pun juga tidak ada yang menyatakan itu menang atau kalah, tetapi di situ dinyatakan NO, yang artinya adalah bahwa pengadilan itu merasa tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut. Jadi belum sampai masuk ke substansi, belum masuk ke pokok perkara, belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang kita mau mempertanyakan sebenarnya satu. Itu tadi kan ada klarifikasi dan lain sebagainya. Teman-teman media di sini saya yakin ada yang dari Tempo, ada yang dari Detik, ada yang dari Tribun News dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya yakin semua pasti ada datanya. Semua pasti rekam jejak digital berita itu pasti ada. Yang pertama kali Jokowi pernah bilang, Pak Jokowi di Universitas Islam Indonesia pada 70 tahun peringatan, beliau bersama Prof. Mahfud dan Buya Syafi'i Ma'arif, Ketua PP Muhammadiyah. Ditanya ijazah IPK-mu berapa Pak Mahfud? Pak Mahfud jawab 3,8. Tapi Pak Jokowi dengan jelas dia menyatakan bahwa saya IPK-nya di bawah 2. Itu yang nulis Tempo. Itu pertama. Yang kedua, ada berita banyak yang kami kutip dari YouTube-nya Kesekretariatan Negara. Di situ menampilkan video bahwa Pak Jokowi itu berkunjung ke UGM. Di situ beliau sangat yakin dan memanggil yang namanya Pak Kasmujo. Itu adalah seorang pembimbingnya dia. Menurut Pak Jokowi itu yang Pak Kasmujo ini kan orangnya galak dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa ke teman-teman verifikasi sendiri. Masa sih di akun Sekretariat Negara loh, ini bukan buatan kami. Jadi itu Sekretariat Negara. Nah, kami cocokkan dengan apa yang fakta yang UGM saat ini lakukan. UGM merilis ini loh ijazahnya Jokowi. Dan kami juga menemukan dari repository UGM yang kita unduh itu ada kejanggalan yang dikaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Seperti yang teman-teman tahu sekarang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu hanya muncul sebelum Lebaran kemarin. Itu baru muncul lembar yang utuhnya, yang diposting oleh siapa itu namanya? Politisi PSI. Ya, politisi PSI. Mas Andika, sedikit penegasan terkait yang mendasari pokok-pokok dari gugatan ini sendiri, yang mana ijazah palsu Jokowi gitu. Itu mungkin pokok-pokok atau poin-poin yang mendasari itu apa? Jadi begini, Pak Jokowi ini kan kemarin itu kan mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik pertama kali di wali kota itu kan
di KPU dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ketika seorang pejabat itu melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali. Yang kita mau adalah mulai dari hari ini, seperti keinginan Pak Taufik sebagai penggugat adalah bahwa ayo kita ini bernegaralah dengan jujur, bernegaralah dengan baik dan benar, begitu. Kalau menggunakan ijazah palsu dan lain sebagainya itu ya menurut kami itu tidak benar, kan begitu. Ini saya tambahkan tadi pertanyaan kenapa harus diajukan gugatan. Intri poinnya di gugatan itu ada namanya posita, ada petitum atau petisi. Petisi kita salah satunya menyatakan Pak Jokowi tidak pernah berijazah di SMA 6. Pak Jokowi tidak pernah kuliah selesai di namanya objek. Dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta, orang lahir sudah harus bayar utang per orang. Jadi itu konsekuensi logisnya seperti itu. Dan itu muncul di dalam gugatan. Nanti teman-teman akan kita kirim lewat WhatsApp nomor perkaranya, karena kita sistemnya kan online ya. Kita nanti secara etika saya baru boleh memberikan teman-teman ketika sudah diregistrasi, ada nomornya. Silakan, mungkin yang mau nambahkan, ada pertanyaan lain? Ya, sebetulnya kan permasalahan ijazah palsu ini kan cukup simpel ya. Dari yang kemarin tinggal Pak Jokowi kalau dituduh bahwa ijazahnya ada palsu, tinggal datang ke persidangan menunjukkan ijazah tersebut. Entah itu Pak mana? Ijazahmu mana? Pak ijazah ini.